tahun ada orang yang madhabnya bukan Syafi'i menemukan manuskripnya Imam Syafi'i. Ini kan aneh, Pak. Oh, betul itu Ini betul. Aneh sekali. Dan itu Wahabi percaya. Oh, ini ada yang lain. Nah. Monggo disapa-sapa Yai. Barusan datang Yai. Allah ada di atas arsy. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas Ganjur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ini yang namanya paling baru yaitu Mas Ganjur. Monggo Mas Ganjur kalau ada yang mau disampaikan Mas Ganjur. Dengar-dengar aja dulu sambil belajar. Ya. Ya, gini. Ini kan di bawah ini kayaknya kan Wahabi kan banyak Yai. Wahabi kan banyak. Ini para sahabat-sahabatku Wahabi. Ini kan room umum. Kalau memang room ini dianggap room yang sesat menyesatkan, ini adalah kesempatan antum untuk meluruskan. Silakan Anda naik. Kami tidak akan persekusi, kami tidak akan menghina, ayo kita diskusi santai. Kita hargai semuanya pendapat. Dan kami tidak marah. Ya, nah kalau tapping begitu kan nggak jelas. Bagaimana kami menjelaskan? Sedangkan permasalahan ini kan perlu dikaji, nanti panjang kali lebar, kemudian nanti kita perlu dialog dan seterusnya. Itu. Monggo Bintang, FK, Umu, Farel, dan beberapa yang lain lah mungkin. Monggo silakan naik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mujasimah pahamnya. Ya. Waalaikumsalam ya Mansur. Dia begini ya, begini ya. Ini begini ya. Mereka menganggap klaim bahwa mereka itu salafi. Ilah, tapi anehnya mereka itu imamnya kok Ibnu Taimiyah itu. Salafnya di mana itu ya? Kalau kita pikirkan nggak masuk di akal ya. Salafnya Ibnu Taimiyah itu di mana? Sementara imam-imam lain masih ada banyak di atasnya. Iya, betul. Kan gitu. Ya, dan yang perlu diketahui begini ya, yang perlu diketahui Ibnu Taimiyah itu, dan ini tercatat dalam sejarah ya, yang sangat masyhur dan bisa dipertanggungjawabkan, itu sejak masa hidupnya saja ini sudah kontroversi. Beliau itu masuk keluar penjara, kemudian bahkan selama hidupnya itu banyak di dalam penjara. Ini kan menunjukkan bahwa ada yang gak beres yang Ibnu Taimiyah. Kalau masalah apakah dia orang alim, ya, beliau adalah ulama. Beliau orang yang tulisannya banyak. Nah, tapi apakah beliau ini tidak bermasalah? Karena satu, semasa hidupnya saja ini sudah keluar penjara. Yang kedua, tidak sedikit. Monggo di mute dulu yang anu. Tolong Bang Boy kalau tidak ngomong di mute ya. Di mute dulu ya. Yang kedua, Ya sudah. Yang kedua, tidak sedikit ulama yang di situ itu mengerot, membantah, meluruskan apa yang menjadi pikiran Ibnu Taimiyah. Ini berarti kan bermasalah. Berbeda dengan imam-imam yang lain, semisal Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Nawawi, ulama-ulama besar yang selama ini kita ikuti lah. Kemudian Imam Madhab, Imam Al-Maturidi, itu adalah imam-imam yang keilmuannya diakui dan diterima oleh seluruh kalangan, tanpa ada yang meragukan, tanpa ada yang mengiskalkan. Seharusnya ini menjadi salah satu bahan bahan renungan gitu loh. Nah, kenapa Wahabi ini kalau ditanya siapa orang yang paling mulia, itu ya Ibnu Taimiyah. Padahal
itu adalah orang yang paling bermasalah di eranya. Ya, adalah orang yang paling bermasalah. Kalau dia ini nggak bermasalah, ya tentu saja tidak begitulah, tidak begitu. Dia dimusuhi oleh ulama-ulama pada waktu itu. Ya karena aneh. Ya, jadi orang itu dimusuhi itu kan dua ya. Ya karena ada yang karena menyampaikan kebenaran, karena ada yang memang bermasalah. Ya. Nah setelah kita kaji, ini bukan yang ini, bukan yang karena menyampaikan kebenaran, karena yang bermasalah ini, karena yang bermasalah. Gitu. Ini ya. Kok kenapa beliau digelar Syekhul Islam gitu ya? Yang menggelarkan kaum Wahabi. Seandainya Wahabi ini mau membuka mata sedikit, memperbanyak membaca, itu di atas Ibnu Taimiyah itu masih banyak orang yang alim ya, seperti Hujatul Islam Imam Ghazali. Gurunya lagi alim yaitu Imam Haramain Al-Juwaini. Itu Imam Haramain dijuluki Imam Dua Kota. Seharusnya kalau Wahabi mau membuka mindanya, membuka akalnya, itu runtuh di situ ya. Tidak ada lagi membanggakan Ibnu Taimiyah. Karena apa? Karena fatwa-fatwa dari Imam Haramain itu bertolak belakang dengan Ibnu Taimiyah. Bertolak belakang ya, bukan sedikit-sedikit, memang fatal. Kalau Wahabi mau membuka mindanya, ini saya cakap jujur ini ya, bukan ngarang-ngarang. Ya. Kurang alim apanya Imam Haramain ya? Ya. 4 tahun menjadi imam di 2 kota. Imam Haramain Al-Juwaini, itu banyak lah ulama-ulama kaliber itu. Yang karangan kitabnya itu, masya Allah, itu sangat banyak sekali. Imam Ar-Ramli ya, Imam Jalaluddin Asyuyuti itu banyak. Ya, termasuk Jalaluddin Asyuyuti. Banyak. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Zakaria Al-Ansori, banyak lah. Izin turun ya, nyimak di bawah aja. Oh siap. Syukran. Ya, terima kasih jawaban dan waktunya. Assalamualaikum. Monggo Kang Ganjur atau Pak Julio kalau ada mau yang disampaikan Pak. Nggak ada nih, saya cari pendengar aja, saya asik nih. Ini Monggo Pak Ganjur. Iya, Pak Ganjur dari mana Pak Ganjur? dari Jakarta. Dari Jakarta, oke. Oh Jakarta. Jakarta. Aswaja ya? Aswaja atau Salafi? Tulen Pak Ganjur Aswaja. dari Aswaja atau Salafi Pak Ganjur? Aswaja. Oh Gus Tulen Dur. Aswaja. Gus Monggo kalau Durian. ada yang mau ditambahkan Pak. Enggak, saya Jadi kalau kita sudah duduk di ranah seperti ini, kita lepaskan baju ormas Pak. iya, Karena artinya ormas kalau itu terlalu kecil untuk mewakili sebuah apa ya? artinya saya betul-betul aswaja gitu. Janinnya sudah aswaja. Cuman saya pengen menambah. Mantap. Iya, janin saya sudah aswaja gitu. Dari janin Iya. sudah aswaja gitu. Masya Allah, di kandungan sudah aswaja ya? Aswaja. Harusnya itu Sebab bapak ibu saya aswaja, masa saya Wahabi. Saya aswaja tulen karena bapak dan ibu saya aswaja. Udah nggak diragukan lagi begitu. Intinya mazhabnya ya Syafi'i pasti gitu. Udah aja sebenarnya istilah salafi itu istilah yang dijadikan rebutan kelompok, ya monggo dijadikan salafi, ahlu sunnah wal jamaah, atau ifah al mansurah, al firqatun najiyah, itu istilah-istilah mulia yang dijadikan rebutan oleh semua kelompok. Jadi klaim semua kelompok gitu, diklaim oleh NU juga ya. Buktinya lah, contohnya misalnya Mahat pesantrennya NU aja kan ada tulisannya Mahat Al Islami As Salafi kan gitu ya.
gitu, atau Islamiyah As-Salafiyah As-Syafi'iyah kan begitu. Bang, Nah, terus ini apa, Darul Arkom. Darul Arkom yang dinyatakan sesat di Malaysia itu juga nyebut dia sebagai atau Ifal Mansurah itu di nasid-nasidnya itu. Nah, Firqatun Najiyah atau Ifal Mansurah begitu di nasidnya Darul Arkom itu. Asy'ari Muhammad itu. Begitu. Kemudian diklaim juga oleh Salafi begitu. Kenapa ya? Karena apa ya? Ada hadis-hadisnya itu kan, hadis tentang Ahlussunnah wal Jamaah kan ma'ana alaihi wa ashabi. Hadis tentang salaf yang paling mulia itu kan khairul quruni qarni sama ladina yalunahum itu gitu. Kemudian masih ada juga hadis tentang atau Ifal Mansurah tentang Firqatun Najiyah begitu. Itu hari ini saja Salafi Wahabi mengklaim sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Aswaja itu kan cuman singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Ya. Makanya menurut saya kita ya jangan kemudian kita melegitimasi mereka, kemudian kita merasa kita ini bukan Salafi, jangan gitu. Justru perjalanan panjang saya itu di finalnya sekarang ini ya, saya menemukan inilah Salafi, tidak sebagaimana yang saya pahami sebelumnya gitu. Yakni Salafi yang saya pahami sekarang itu ya Imam Mazhab 4 itu yang mana mereka itu mentakrif bid'ah berbeda-beda tapi saling menghormati, seperti itulah ya. Imam Syafi'i mentakrif bid'ah, ada bid'ah dolalah, bid'ah ghairu mazmumah. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bid'ah itu semuanya sesat. Tapi kan saling menghormati dan apa? Sebenarnya bisa jadi itu hanya di pengistilahan begitu. Gitu. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. begini ya, saya menambahkan. Izin tanya ya. Aku menambahkan sedikit ya. Iya, monggo. Soal tadi pengklaiman Padahal. itu di zaman Nabi itu tidak ada, di zaman sahabat itu tidak ada. Baru kita dengar masa kini ya yang menganggap diri paling salaf itu, paling salaf, dan dia menyalah-nyalakan pendapat orang lain dan menyalah-nyalakan fikih orang lain. Itu bukan salaf lagi, itu bukan salaf lagi tapi talapi itu. Bang Julio lahir tahun berapa Bang Julio? Ini 73 udah tua nih saya. Tapi lucunya itu teman-teman yang teman-teman Coba ini kalau iya kan gini Bang Julio, kalau sampai lahir 73 saya, kalau saya tuh dulu ngaji di Ustadz Jafar, Ustadz Yasid Jawa itu nggak percaya. Tapi saya suruh cross check ke nama-nama yang saya sebutkan ngaji bareng, nggak meng-cross check juga. Aku cuma ketawa aja. Kan gini Bang Julio, gini ya. Dulu tahun 90-an itu belum ada Wahabi menamakan Salafi. Di situ pondok-pondok di Indonesia ini tulisannya semua pondok salaf. Tidak